Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tribuner semuanya, kembali lagi kita di acara bincang virtual Tribun Bisnis Forum edisi keempat. Dan karena kita tentunya masih tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona, diskusi ini kita lakukan secara virtual. Jadi saya ada di studio Tribun Timur dan keempat narasumber lainnya ada di tempat berbeda-beda. Nah, Tribuners, tema yang akan kita usung hari ini, yang kita akan bahas adalah tagihan listrik menyetrum. Ya, kita tahu di tengah pandemi corona, ini semuanya serba sulit sebenarnya. Kita kebanyakan mungkin kemarin karena pemerintah menerapkan PSBB, sehingga kita banyak di rumah aja. Alhasil, PLN mengatakan bahwa ini adalah salah satu penyebab tagihan listrik di bulan Juni kemarin itu melonjak drastis. Kita kaget pasti, shock, sudah pastinya shock sekali karena ini tidak seperti yang biasanya. Ada yang merasakan kenaikan yang sampai 100%. Ada juga yang pokoknya banyak sekali kemarin yang dialami oleh para pelanggan, dan itu mereka curhatnya di sosial medianya dan sebagainya. Ada apa dengan PLN? Kenapa sampai tagihan listrik kita membengkak sekali? Dan di sini sudah ada narasumbernya. Kita akan tanya langsung kepada mereka kondisinya saat ini, kenapa sampai bisa seperti itu. Karena meskipun ini sudah tanggal 25 ya, artinya sudah, kan awal tagihan itu kan munculnya di tanggal 6 Juni kalau tidak salah, tetapi masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Tagihan listrik itu kan bisa dibilang menjadi hal yang penting sekali kalau kita bicara soal listrik. Jadi ketika tarifnya naik, yang harus kita bayar naik, nah ini menjadi masalah untuk masyarakat. Dan selain itu kita juga hadirkan dari pelaku usaha, kita ingin tahu apa sih dampak dari melonjaknya tagihan listrik bagi usaha mereka. Ataukah kan kemarin juga pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan ya, bahwasanya industri itu pelaku usaha ada semacam diberikan stimulus, diberikan semacam kemudahan begitu. Kita ingin tanya kepada mereka apakah sudah terrealisasikan atau seperti apa, dan juga dengarkan cerita-cerita mereka terkait lonjakan ini. Dan juga di sini mungkin juga ada interaksi nantinya dari pelanggan, itu mereka akan bertanya via YouTube dan juga Facebook seperti itu. Dan langsung saja saya ingin menyapa keempat narasumber pada sore hari ini yang luar biasa sudah bersedia hadir, sudah meluangkan waktunya, karena saya rasa keempatnya memiliki aktivitas yang sangat padat, tetapi kemudian bersedia hadir untuk bincang virtual kita bersama Tribun Bisnis Forum pada sore hari ini. Baik, yang pertama saya ingin menyapa dulu Bapak Andi Rahmat Manggabarani selaku Direktur Utama IMB Properti. Selamat sore Pak Rahmat. Ya, selamat sore Bu Uma, gimana? Ya, siapa? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua ada Lili Gunawan, owner Santri Butik dan PT Alfa Global Indonesia. Dan ini juga nantinya akan mewakili para ibu rumah tangga. Kak Lili, selamat sore. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga ada Ibu Yuli Ashaniais Ramadhani, manajer PLN UP3 Makassar Utara. Selamat sore Bu Yuli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu ya?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ceria sekali kelihatan ibu dengan apa jilbab pinknya ya, semakin kece kelihatan. Dan yang keempat ada Pak Raditya Hari Nugraha, Manajer PLN UP3 Makassar Selatan. Selamat sore Pak Radit. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal Tribuners. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radit, waktu itu kita sempat ketemu ya, sempat ada bincang-bincang di luar. Saya sempat bertanya waktu itu kepada Pak Radit, tapi selaku pelanggan. Di sini tugas saya adalah mewadahi sebenarnya, menampung pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dan nantinya akan saya tanyakan kepada PLN yang pihak PLN yang tentunya punya ya mereka yang punya hak lah untuk menjawab, memberikan solusi terkait kondisi sekarang yang memang masih ramai sekali Pak. Ini masih jadi trending topik istilahnya kalau di masyarakat, karena mereka masih mempertanyakan soal tagihan listrik yang membengkak sampai berkali-kali lipat di bulan Juni kemarin. Itu artinya penggunaan di Mei, benar ya Pak ya? Penggunaan di Mei yang kalau PLN mengatakan sih ada akumulasi dari 3 bulan terakhir ya, yang saat pemerintah menerapkan PSBB. Tapi sebelum itu, saya mungkin ke Pak Andi Rahmat Manggabarani dulu. Bapak ini sebagai Direktur IMB Properti ya, sebagai pelaku usaha yang kupikir juga mengalami lonjakan tagihan listrik. Padahal kita tahu kemarin pemerintah menerapkan PSBB, artinya mungkin aktivitas di kantor itu hampir dikurangi, tetapi apakah tagihannya tetap sama Pak, atau mungkin ada kenaikan atau seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Dan yang kedua, Pak Rahmat juga bisa memberikan penjelasan juga bagaimana kondisi bisnisnya saat ini, apakah ketika tarif listrik ataukah ketika tagihan melonjak itu sangat berpengaruh untuk bisnis ke depannya atau bagaimana? Dan ya silakan Pak Rahmat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua rekan-rekan, Ibu Uma dari Tribun Timur, Ibu Yuli Asianis dari PLN, Bapak Raditya juga dari PLN, Ibu Lili Gunawan dari sesama pebisnis, ya, dari Pak Rahmat juga dari PLN, Pak Taufik Cahya juga dari PLN. Selamat sore semua, salam sejahtera buat kita semua. Ya, pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti acara yang sangat bermanfaat ini yang diselenggarakan oleh Tribun Timur. Tema yang diangkat sangat bagus sekali, tagihan listrik yang menyetrum. Ya, memang ini menjadi trending topik selama beberapa bulan belakangan ini karena ini merupakan salah satu kebutuhan dasar, ya, kita bisa menganggap kebutuhan dasar bagi dunia usaha dan juga dunia rumah tangga, terutama teman-teman yang bergerak juga di bidang UMKM. Ya, tapi berbicara dari sisi bisnis saya sendiri, terus terang ada pengalaman yang cukup menarik yang saya alami terkait mengenai kenaikan tarif listrik ini. Ya, kita mengetahui bahwa pada saat PSBB tentu beberapa unit usaha tidak diizinkan untuk membuka usahanya. Ya, dan itu berlangsung selama 2 kali, dan berarti kurang lebih 28 hari, hampir 1 bulan kita mengalami PSBB. Kebetulan usaha saya yang terdampak adalah usaha travel umroh dan haji. Ya, itu kan tidak diizinkan untuk beroperasi, dan terpaksa kantornya kita shutdown, kita tutup. Artinya secara otomatis yang kita bayarkan hanya pemakaian daya saja selama kantor tutup dan tidak ada pemakaian yang signifikan. Tetapi pada saat kita membayarkan rekening listrik setiap bulannya, pada bulan waktu itu, kita melihat bahwa kenapa pemakaian listrik saat beroperasi dan tutup itu sama aja. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagi kami di manajemen, kenapa bisa seperti ini? Tentu kantor tutup dengan buka, kok tarifnya sama? Memang tidak terjadi peningkatan secara signifikan, tetapi
tarifnya sama tetapi tidak ada aktivitas, itu kan artinya terjadi peningkatan juga gitu. Padahal jumlah yang kita bayar seharusnya tidak seperti itu. Akhirnya kami melakukan keberatan komplain terhadap PLN, dan akhirnya dijawab dengan PLN bahwa pada waktu itu kekurangan tenaga kerja pencatatan listrik, sehingga yang diambil menjadi acuan adalah pemakaian bulan sebelumnya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, dampak seperti apa? Tentu sangat berdampak sekali bagi kami bisnis travel dan umroh, karena selama beberapa bulan ini, mulai dari bulan Februari, kami tidak dapat menerbangkan jemaah, tidak dapat menerima pendaftaran jemaah untuk melakukan ibadah umroh, dan tentunya biaya operasional kami semua diambil dari keuntungan kami di bulan sebelumnya, seperti itu. Nah, terkait juga selain itu kita masih harus membayar beban gaji pegawai dan lain-lainnya. Nah, dengan PSBB kemarin itu kita berharap bisa melakukan efisiensi dengan work from home, kantor tidak berjalan, listrik kita bisa efisien, tapi ternyata masih terjadi peningkatan yang lumayan di luar ekspektasi kita. Jadi ini yang perlu kita diskusikan sama-sama, bagaimana mencari jalan keluar yang membuat negara tidak rugi, tetapi juga tidak membuat masyarakat dan pelaku usaha ini terseok-seok dan tergerus. Ya, itu negeri itu sih bilang. Gitu. Orang PNS menang bisa pakai itu. Baru dia kuliahnya online, jadi kau. Ini suara dari mana ya? Oke. Yang selanjutnya terkait dampaknya kenaikan tarif dasar listrik ini, tentu dalam kondisi seperti ini kita semua dunia usaha melakukan efisiensi pengiritan di berbagai macam sektor, baik itu sektor pemakaian listrik, sektor pemakaian tenaga kerja, dan berbagai macam sektor-sektor lainnya yang bisa kita efisiensikan. Nah, hal ini apabila tidak mendapatkan support yang baik dari pemerintah juga, tentu dari pelaku usaha kami rasa akan mengalami kesulitan untuk bisa bangkit dan survive di tengah pandemi ini. Karena di tengah pandemi ini kita harus mengurangi biaya operasional. Jangan sampai biaya operasionalnya sama, pendapatan berkurang, akhirnya yang terjadi adalah kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Kalau dalam kondisi normal, operasional naik, kita gampang dengan sangat mudah menaikkan biaya harga jual atau bagaimana mendapatkan keuntungannya. Tapi dalam kondisi ini, kalau kita juga biaya operasional naik dan kita tetap menaikkan harga jual terhadap bahan yang kita jual, siapa yang mau beli? Karena kita tahu sendiri bahwa di luar sana terjadi PHK besar-besaran, pengurangan, ada rasionalisasi dari payroll karyawan yang melaksanakan work from home. Nah, ini yang perlu kira-kira mungkin diperhatikan oleh para BUMN penyedia tenaga listrik ini, supaya bisa menjadi paling tidak mitra kerja yang baik bagi rekan-rekan pengusaha. Kita harus bisa saling support. Bagaimana PLN sebagai badan usaha mampu memperoleh juga keuntungan dari penjualan tenaga listriknya. Tetapi sebagai badan usaha milik negara juga harus mampu menjadi pelayan yang baik bagi seluruh warga masyarakat Indonesia dan tentu pelaku usaha di negara Indonesia. Nah, kami harap mungkin ada strategi-strategi lain, apakah subsidi dilakukan dari orang yang pakai daya lebih tinggi mensubsidi ke pemakai daya yang lebih rendah atau sebagainya. Itu mungkin secara teknis saja yang saya sampaikan, mungkin bisa menjadi masukan buat PLN. Terkait juga mengenai tadi kendala yang kami alami adalah ketidakadanya tenaga pencatatan listrik yang mobile atau berjalan. Mungkin ke depan PLN bisa go digital dengan setiap meteran yang masih konvensional, yang artinya masih pakai beban abodemen itu, pencatatannya digital terlihat di layar PLN, di layar monitor pemantauan PLN, sehingga tidak perlu lagi tenaga pencatatan yang harus mobile setiap saat melakukan pencatatan. Atau mungkin bisa difikirkan dan didiskusikan bagaimana metode lain yang bisa digunakan sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang luar biasa, ada metode-metode pencatatan lain yang bisa dilakukan oleh PLN sehingga tidak merugikan masyarakat dan juga tidak merugikan PLN. Saya kira mungkin begitu saja dari saya selaku dunia usaha, yang pada prinsipnya kita harus saling bahu-membahu dalam kondisi ini. Tidak bisa juga kita korbankan negara, tetapi kami meminta juga negara tetap negara dan pengusaha saling mendukung sehingga program pemerintah dalam
percepatan pemulihan ekonomi karena COVID ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira begitu saja. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi Rahmat yang sudah menjabarkan tadi terkait kondisinya. Dan saya tadi mencatat bahwasannya kenapa PLN sekarang kan di era 4.0 ya. Artinya teknologi sudah semakin canggih, tapi kenapa PLN tidak mencoba metode yang sifatnya digital, sehingga jika memang tidak ada petugas yang bisa turun ke lapangan untuk mengecek langsung KWH pelanggan, itu bisa dilihat langsung di layar monitor PLN via digital, sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Andi Rahmat, sembari juga beliau memaparkan terkait kondisinya, bahwasanya ternyata meskipun diterapkan PSBB, ternyata tagihannya tetap. Kenapa tidak ada pengurangan dan sebagainya, padahal karyawan dirumahkan dan aktivitas di kantor juga sudah tidak ada begitu. Apalagi yang untuk di bisnis travel tadi disampaikan, yang memang kita tahu sejak akhir Februari kemarin memang pemerintah Arab Saudi ya itu meniadakan umroh ataupun umroh untuk kita berkunjung ke negaranya. Hasil pasti travel juga sangat terdampak sekali. Selanjutnya kita ke Ibu Lili, dia ini salah satu pelaku usaha juga, owner dari Santri Butik dan juga PT Amfa Global Indonesia. Ibu Lili ini juga akan mewakili ibu rumah tangga pastinya, karena pasti ibu juga adalah seorang ibu rumah tangga. Dia mungkin akan menjelaskan kondisi terkini, dampak yang dialami untuk usahanya dengan adanya pelonjakan tagihan di edisi Juni kemarin, dan apa sih harapannya mungkin untuk PLN ke depannya. Silahkan Bu Lili. Ini mungkin ada sedikit gangguan ya untuk Ibu Lili Gunawan. Ada mungkin jaringannya yang kurang mendukung lah untuk ini. Kita tunggu beliau nantinya untuk bisa memaparkan mungkin kondisi terkininya mewakili usahanya dan juga sebagai ibu rumah tangga. Tapi terkait usaha, saya pikir kemarin kalau tidak salah pada tanggal 27 Mei 2020 itu ada subsidi untuk industri ya. Mungkin juga Pak Andi Rahmat sebentar bisa memberikan gambarannya apakah sudah terrealisasikan atau bagaimana, karena untuk mendukung ini ya pemulihan ekonomi nasional atau PEN, pemerintah tuh menggelontorkan biaya khusus untuk itu, dan salah satu yang disasar adalah industri. Mungkin sebentar Pak Rahmat bisa memberikan jawaban apakah dia sendiri sebagai pelaku usaha sudah merasakan atau bagaimana. Tapi sebelum itu kita langsung ke Ibu Lili Gunawan dulu, memberikan gambaran terkini terkait usahanya, dampaknya mungkin yang dialami untuk bisnisnya sendiri, dan bagaimana dia sebagai ibu rumah tangga juga. Apakah ada kenaikan juga yang dialami di rumahnya, atau hanya di butiknya saja, atau hanya di kantor ini, di bisnis yang satu, atau bagaimana? Silakan Ibu. Mungkin masih unmute. Oke. Oke deh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Mbak Uma, Pak Andi Rahmat, Bu Yuli dan Pak Raditya ya dari PLN. Salam kenal semuanya. Saya sampai pindah tempat dari dalam keluar, sinyalnya kurang bagus, keluar masuk. Oke, untuk masalah listrik ya, mau dibicarain dari mana dulu nih? Dari segi rumah tangganya atau dari segi industrinya? Mungkin dari sisi industri dulu, habis itu sebentar mungkin bisa mewakili ibu rumah tangga lah, share bagaimana tagihan listriknya. Baik, saya memiliki beberapa perusahaan. Ada yang memang di perusahaan kecil dan menengah ya. Perusahaan kecilnya itu seperti laundry dan butik. Nah, laundry dan butik ini konsumsi listriknya yang paling banyak daripada kantor yang besar gitu ya. Nah, laundry sendiri dengan butik, kebutuhan utama industri kami adalah memang listrik. Nah,
Kemarin pada saat sebelum pandemi rata-rata kita menghabiskan listrik itu di angka 3 jutaan. Paling rendah itu 2,7 setiap bulan. Nah, pada saat pandemi seperti ini saya juga agak kaget sih pada saat melihat, karena kemarin kan sempat PSBB ya, betul kata Pak Andi Rahmat, kita sempat PSBB selama 28 hari. Nah, selama itu kan kita benar-benar mengurangi kegiatan, bahkan ada yang stop sama sekali, seperti laundry itu kita stop sama sekali. Kalau butik kita tetap jalan karena kita produksi APD dengan masker kan. Nah, hanya saja jam operasionalnya sudah kita batasin, tapi tagihan listriknya itu masih hampir sama dengan yang lebih produktif sebelumnya, kayak gitu. Jadi memang saya juga tidak bisa menilai bahwa ini kenaikannya secara nominal berapa, signifikan atau tidak, karena memang kondisinya sekarang ordernya kita sedang menurun, tapi tagihan listriknya seperti itu gitu. Ya, saya belum bisa melihat bahwa PLN benar-benar menaikkan tarif dasar listriknya atau memang pemakaian saya yang saat ini belum optimal, tapi memang tagihannya itu hampir 50% menyamai gitu. Padahal sebelum pandemi itu kan produksinya lebih tinggi. Kalau laundry aja kita masuk sampai 3 shift kan. Kalau butik itu hanya 2 shift gitu. Nah, saat ini kan butik hanya 1 shift, kalau laundry memang off sama sekali. Dan yang lucu lagi yang butik ya. Butik itu kemarin kita bayar listrik tuh nilainya hanya 350 gitu. Padahal tagihan sebelumnya kan sekitar hampir 3 juta ya. Saya juga sempat kaget kenapa nilainya hanya segitu. Mungkin karena sistem pencatatan yang dibilang sama Pak Andi Rahmat tadi, bahwa ada orang yang datang mencatat kilometernya gitu. Bagusnya mungkin sudah masuk ke era digital ya, digitalisasi saja sekalian monitoringnya gitu. Takutnya nanti di bulan depan atau bulan berikutnya itu jadi bumerang buat kita, akhirnya tagihannya besar, terus flow cash-nya kita jadi rusak gitu. Nah, kalau flow cash-nya sudah rusak kan tambah rusak karena ada pandemi seperti ini. Tapi kita tetap ya untuk industri itu tidak menyerah gara-gara pandemi, karena pandemi sendiri sebenarnya menghasilkan hal-hal positif sih bagi kita. Bagi saya pribadi lebih kepada kita tahu bahwa pada saat seperti ini kita harus lebih fight dengan usahanya kita. Kita harus lebih fokus, terus shifting ke semua serba online, jualan online, order online, semuanya serba online. Yang tadinya mungkin 70% itu masih offline, sekarang di butik itu dan di laundry itu sudah berubah. Semuanya hampir 80% lewat online, seperti itu. Sisi positifnya. Kalau listrik ya, saya harus melihat lagi ketika sudah normal, order kami normal, jam produksi kami normal, apakah itu naiknya secara signifikan atau berapa persentasenya kita belum lihat. Gitu. Kalau di kantor sendiri sama Mbak Uma, kita di kantor itu ruangan-ruangan tidak menggunakan AC, ventilatornya kita buka semua, kecuali benar-benar yang dapat ventilatornya sedikit, jadi itu AC-nya tetap nyala. Kalau misalkan masih bisa dibuka jendela dan lain sebagainya, ventilatornya jalan sehingga AC-nya berkurang dan listriknya kita berusaha untuk menghemat listrik gitu. Karena itu tadi dihemat pun masih seperti itu, bayarnya hampir sama dengan yang sebelum berhemat gitu. Tapi kita jadi tahu caranya berhemat listrik. Seperti itu tanggapannya. Jadi kalau untuk di rumah sendiri kan di kantor tadi ada tetap ya, tapi kalau untuk konsumsi listrik di rumah seperti apa? Listrik di rumah kebetulan kita pakai voucher, jadi kan dia KWH-nya hanya berapa ya, 2.000 ya. Beda dengan yang industri kan di atas 3.000 semuanya, ada yang 6.000, ada yang 12.000 kalau saya. Nah, di rumah pakai voucher, kita pemakaiannya masih tetap sama seperti sebelumnya. Iya. Kayaknya kalau misalkan diizinkan industri pakai voucher, saya lebih milih pakai voucher ya. Jadi bisa kontrol ya, bisa kontrol pemakaian sendiri dan kita bisa memperkirakan juga biar tidak kaget pas bayar tagihan. Waduh, ini kok kan bisa dikontrol. Betul, karena itu tadi sistem pencatatannya itu yang kadang-kadang
nggak pas gitu Mbak Uma. Bulan ini kita bayar murah, bulan depan tiba-tiba naik, kan kaget juga gitu. Betul. Tapi untuk bulan yang kemarin yang pas banyak yang merasakan lonjakan, Ibu Lili aman ya? Tidak ada hal-hal yang bikin kaget? Ya Masih. aman, kaget banget sih enggak gitu. Amannya tuh aman dalam tanda tanya. Kenapa pada saat tidak beroperasi normal, tapi tagihannya tetap normal gitu. Tapi tadi disampaikan kalau ada justru yang 350.000 saja ya? Lah itu yang dibutik. Di bulan depan bisa diakumulasikan dan ternyata bisa besar, kita tidak tahu. Betul. Makanya kayak di laundry kan ketahuan banget ya Mbak Uma. Kalau laundry itu kan memang operationnya 3 shift gitu kan. Nah itu kemarin kita bayar itu nilainya separuh dari yang kemarinnya kita bayar. Sebelum pandemi itu kita bayar rata-rata kan di 3,2 gitu kan, 3,2 gitu. Terus kemarin kita bayar itu hanya 1,8 kalau nggak salah, itu 1,8 ya, 17 something gitu kan. Nah, tapi itu operationnya nggak jalan gitu. Tutup ya pas jadi kan pandemi. Saya berpikirnya turun tagihan, tapi kan sebenarnya itu bukan turun karena emang operationnya berkurang gitu. Tapi tagihannya kenapa masih 50%, saya belum tahu penyebabnya. Padahal benar-benar tutup gitu ya karena PSBB kemarin. Iya. Jadi terima kasih Bu Lili untuk yang pertama, mungkin dia tadi menyampaikan bahwasanya tetap ada peningkatan tagihan meskipun ternyata itu tidak ada aktivitas sama sekali karena bisnis laundry-nya tutup, tapi kok tetap gitu loh. Kenapa sama dengan saat masih produktif? Di sisi lain untuk di bisnis lainnya justru ada yang tetap ada aktivitas meskipun jam operasional dibatasi, tetapi ini ada penurunan juga dan ini masih jadi tanda tanya, siapa tahu ke depannya bulan-bulan berikutnya itu akan diakumulasikan dan ditagihkan di situ. Ini bikin shock juga sih sebenarnya karena kita sebenarnya senang atau tidak senang karena bisa saja ini kita menunggu di bulan berikutnya nanti tagihannya akan ditagihkan di situ. Jadi pada intinya adalah sebenarnya ini kan hanya PLN yang bisa memberikan jawaban. Kita di sini sebagai masyarakat, sebagai pelanggan, hanya bisa berasumsi saja. Mungkin ada begini, mungkin seperti ini. Nah, kalau begitu, supaya tidak ada asumsi-asumsi yang muncul, kita langsung beri kesempatan kepada saya, ke Ibu Yuli dulu. Ibu cantik sekali dengan jilbab warna pink ya Bu ya. Mungkin bisa memberikan kondisi terkini dulu lah untuk PLN di areanya Ibu, karena di sini kan ada Pak Radit di Makassar Selatan, kemudian ada Ibu Yuli di Makassar Utara. Mungkin bisa dipaparkan kondisi masing-masing di areanya bagaimana, karena saya yakin sejak tagihan keluar pada 5-6 Juni kemarin tuh banyak yang komplain. Ya mungkin bisa dijelaskan, silakan Ibu Yuli. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin saya sapa dulu ya, salam kenal buat Pak Andi Rahmat Manggabarani, Ibu Lili Gunawan, salam kenal Bu. Saya Yuli dari PLN, Mbak Sukma Ibrahim ya, dan teman-teman semua yang berkesempatan menyaksikan acara ini. Jadi baik, mungkin pertama-tama saya sapa dulu ya Mbak Uma, boleh saya sapa dulu pelanggan PLN. Saya menyapa pelanggan-pelanggan yang kami hormati yang ada di seluruh Makassar dan sekitarnya lah ya, yang sempat menyimak ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya, amin. Nah, ini juga kami atas nama PLN sebenarnya mengucapkan juga rasa simpati sebenarnya kepada pelanggan kami yang mengalami lonjakan tagihan rekening listrik yang sekarang ini mungkin dirasakan, kalau saya melihat di sosmed sih sepertinya pada umumnya seperti itu ya, seperti komen-komennya. Nah, mungkin sedikit Mbak Uma sebelum saya masuk lebih detail lagi terkait masalah kondisi di unit PLN Makassar Utara, dan tadi sebelum menanggapi dari Pak Andi Manggabarani dan Bu Lili, mungkin saya sedikit menyampaikan lah ya pemahaman sedikit terkait masalah kondisi yang ada yang terjadi saat ini. Jadi kami menyampaikan bahwa perhitungan tagihan listrik yang
sekarang ini sementara lagi viral dibicarakan itu sebenarnya terdiri dari 2 komponen utama. Jadi yang pertama itu adalah pemakaian listrik. Jadi pemakaian listrik ini adalah hitungan ya, kondisi pemakaian listrik yang dipakai atau yang digunakan oleh pelanggan, terus dikali dengan tarif dasar listrik. Nah, sekarang informasi yang beredar tarif dasar listrik itu naik gitu Mbak Uma ya. PLN menaikkan tarif listrik ini karena pemakaian saya pada umumnya rasanya sama, tapi kenapa tagihan ini malah melonjak gitu. Nah, mungkin kami juga menyampaikan di sini menginformasikan bahwa sejak tahun 2017 tarif dasar listrik itu tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2017 dan tarif dasar listrik ini menjadi kewenangan penuh pemerintah untuk melakukan perubahan yang terjadi. Dan juga kemarin juga banyak juga ya Mbak Uma ya informasi yang beredar, oh kalau gitu berarti ini juga pasti ada pengaruh dari adanya subsidi silang, karena ada yang dapat subsidi, kita yang tidak dapat, malah yang tidak dapat ini mensubsidi yang dapat ya, gitu ya. Okay. Sehingga kami yang naik ini beberapa pelanggan-pelanggan tertentu yang tidak dapat subsidi yang naik. Nah, ini juga mungkin pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa menegaskan bahwa tidak ada istilah subsidi silang antara pelanggan non subsidi ke pelanggan subsidi PLN. Mungkin seperti itu Mbak Uma yang sedikit pemahaman bahwa kenaikan yang terjadi tagihan rekening listrik itu adalah murni dari pemakaian energi listrik. Di beberapa kondisi kita kan juga PSBB kosong, tapi tetap kami naik gitu. Informasinya kan seperti itu ya Mbak Uma ya. Jadi mungkin kami juga sampaikan kenapa PLN melakukan proses pencatatan secara rata-rata kemarin dan tidak turun itu juga semata-mata untuk mendukung program pemerintah lah, tentunya untuk mendukung kebijakan PSBB, karena kita ketahui bahwa yang namanya pencatat meter itu Mbak, dalam satu satu petugas kami itu dalam satu hari itu dia bisa berpindah tempat ke 200 pelanggan dalam satu hari, dan itu akan berlangsung terus. Nah, itu kita merasa bahwa ini bisa jadi ada peluang atau ada celah sehingga di situ bisa menjadi perantara terjadinya COVID ini Mbak, penyebaran COVID ini, sehingga PLN juga turut mendukung, sehingga PLN memutuskan untuk tidak melakukan pencatatan secara manual di posisi bulan April dan Mei kemarin. Seperti itu Mbak, sehingga kenapa itu dilakukan, ya itu tadi kita juga PLN juga turut andil tentunya dalam pencegahan penyebaran COVID ini. Seperti walaupun mungkin ada juga yang menyampaikan bahwa lah kan kalau pencatatan meter itu kan kita tidak menyentuh gitu. Jadi tidak apa-apa juga sebenarnya kan gitu ya. Tapi kan kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa penyebaran COVID itu kan dia berpindah dari beberapa media. Salah satunya mungkin media metal dan seterusnya yang mungkin tersentuh oleh petugas kami. Nah, itu mungkin yang menjadi alasan kenapa kita melakukan pencatatan pengambilan data rata-rata seperti itu, Mbak. Nah, terkait masalah yang tadi disampaikan mungkin ya ada banyak kami juga sebenarnya dengan adanya kejadian ini PLN juga mungkin juga sudah pernah juga didengar oleh Mbak Uma dengan teman-teman, Bu Lili, Pak Andi Manggabarani ya, bahwa dengan adanya ini PLN juga memahami bahwa akan terjadi kenaikan lonjakan di bulan Juni pada saat petugas kami melakukan pencatatan yang seperti biasa, karena di bulan Juni kemarin, di bulan Mei kemarin, di akhir Mei atau rekening Juni kemarin kan PSBB itu sudah mulai longgar, sehingga kami merasa bahwa kita sudah bisa untuk melakukan pencatatan seperti biasanya, dan akhirnya didapatlah angka meteran yang sebenarnya yang ada di lokasi pelanggan, dan itu akhirnya yang menjadi perhitungan dalam bagian rekening listrik di bulan Juni, yang kita pahami juga ada beberapa yang menjadi akumulasi di bulan-bulan sebelumnya. Seperti itu Mbak Uma ya. Nah, untuk kondisi sendiri di Makassar Utara, saya sampaikan tadi lagi bahwa dengan adanya ini PLN juga tidak asal melihat saja kondisi yang terjadi di masyarakat, sehingga melakukan juga yang namanya melakukan stimulus
merespon keluhan masyarakat itu memberikan solusi dengan memberikan kebijakan skema perlindungan lonjakan untuk meringankan pembayaran pelanggan. Nah, inilah yang setelah yang ada mungkin beberapa sudah merasakan dan mungkin juga ada yang menganggap atau yang belum tahu, makanya kami sampaikan bahwa bagi pelanggan yang stimulus ini, bagi kebijakan skema perlindungan ini, bagi pelanggan yang mengalami lonjakan di atas 20% di bulan Juni kemarin, sehingga kami menawarkan untuk melakukan cicilan, Mbak ya, 3 bulan ke depan. Jadi tagihan di bulan Juni kemarin itu murni pemakaian Juni yang seperti biasanya di luar lonjakannya. Nah, lonjakan yang terjadi inilah yang kita bagi 40%-nya masuk di rekening Juni dan 60%-nya kita cicil 3 bulan ke depan. Mudah-mudahan harapan PLN ini bisa mengurangi beban yang dirasakan oleh masyarakat. Dan juga dalam keadaan ini kita juga pahami walaupun kita sudah melakukan berbagai macam sosialisasi seperti ini mungkin juga salah satunya dan seterusnya, tapi masih ada juga pelanggan mungkin yang belum paham dan pengen melihat secara detail data yang sebenarnya berapa sih pemakaian saya yang sebenarnya. Saya tidak percaya misalnya sama angka yang ada di rekening dan seterusnya. Silahkan, kami juga saat ini PLN membuka posko-posko pengaduan, bisa juga menghubungi kontak center 123. Nah, posko-posko pengaduan ini tersebar di seluruh unit layanan kami, Mbak. Jadi kalau misalnya kayak di Makassar, ini Kota Makassar, ada untuk wilayah saya itu ada di Dayak, ada juga di Karebosi, ada di Maros dan di Pangkep. Nah, nanti untuk yang wilayah selatan nanti akan disampaikan juga sama Pak Radit seperti itu. Nah, untuk kondisi Makassar Utara sendiri, jadi memang tadi kan kita melihat bahwa untuk kalangan bisnis Pak Manggar Barani menyampaikan bahwa kami mengalami ini benar-benar pukulan hebat dengan keadaan COVID-19 ini, ditambah lagi lonjakan rekening listrik dan seterusnya, sehingga menambah beban yang dialami oleh pebisnis dan industri pengelola industri yang ada di masyarakat khususnya ya. Nah, mungkin kami juga menyampaikan Mbak sedikit bahwa keadaan seperti ini juga karena PLN juga itu merupakan bisnis ya sebenarnya. Jadi perusahaan juga dalam hal ini berdampak juga terhadap kondisi yang ada di PLN. Khusus di Makassar Utara perlu mungkin kami sampaikan sedikit bahwa secara growth kami minus 4% dari tahun lalu. Jadi secara pendapatan kami growth sampai dengan bulan Mei kami itu minus 4%, dan khusus untuk pelanggan industri dengan bisnis yang ada di Makassar Utara, karena memang gini Mbak ya, untuk Makassar Utara, wilayah Makassar Utara itu kami didominasi memang oleh bisnis dan industri, jadi hampir 50% lah total itu bisnis plus industri itu komposisi ada di UP3 Makassar Utara, sehingga kami juga sangat berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan di UP3 Makassar Utara, umumnya di PLN. Jadi sebenarnya PLN juga ikut berdampak dengan keadaan seperti ini. Nah, mungkin seperti itu Mbak. Nah, untuk yang tarif rumah tangga memang pada umumnya memang pertumbuhan itu naik karena kita juga memahami bahwa dengan keadaan kemarin PSBB, kadang-kadang memang pelanggan merasa bahwa ini terkhusus untuk rumah tangga, kami itu tidak membeli peralatan baru, Bu. Kami tetap menggunakan AC 1, kami tetap menggunakan kulkas 1, dan seterusnya. Kami tidak menambah peralatan elektronik apapun di rumah kami, tapi kok tagihan kami juga tetap melonjak gitu. Nah, mungkin perlu dipahami sedikit bahwa dengan keadaannya PSBB ini, segala sesuatu aktivitas dilakukan di rumah, baik itu work from home, baik itu school from home, ditambah lagi kemarin itu adalah bulan suci Ramadan yang kita pahami bahwa pada umumnya juga di luar pandemi COVID ini memang tren rumah tangga pada saat bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan itu trennya memang di bulan suci Ramadan pemakaian rumah tangga itu cenderung meningkat, sehingga memang itu yang menyebabkan mungkin peralatan tetap sama, tapi durasi jam penggunaannya mungkin yang meningkat, sehingga otomatis penggunaan energi listriknya menjadi meningkat. Mungkin seperti itu Mbak, sedikit seputar dari Makassar Utara ya, nanti mungkin ditambahkan juga sama Pak Radit. Nah, ini untuk yang Mbak Uma ini, silahkan saya kembalikan ke Mbak Uma, apa langsung kita tanggapin atau kita kasih kesempatan dulu ke
Pak Radit ya, mungkin untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Tadi saya mencatat beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Yuli, bahwasanya lonjakan yang dibayarkan pelanggan pada bulan Juni ini murni karena penggunaan energi listrik yang memang meningkat dibandingkan biasanya. Itu karena tadi ada pengaruhnya oleh tidak adanya petugas yang mencatat meteran di 3 bulan sebelumnya karena pemerintah menerapkan PSBB. Kemudian saat kembali ke mengecek, itu ternyata ada lonjakan yang sangat signifikan sehingga dimasukkan di tagihan di bulan Juni. Kemudian juga tadi disampaikan bahwasanya ada skema-skema yang sudah dikeluarkan oleh PLN untuk memudahkan pelanggan yang mengalami kelonjakan di atas 20%. Tetapi kalau ini sebenarnya kalau dari anggapannya masyarakat, ketika misalnya ada metode cicil yang kemudian diberikan oleh PLN, itu kan secara tidak langsung menambah beban pembayaran mereka di bulan-bulan berikutnya. Padahal saya bahkan sampai mendengarkan bahwasanya gini, ini PLN kok kita kayaknya cari uang hanya untuk bayar listrik kayak gitu-gitu. Ini karena memang mereka merasa pembayarannya di atas rata-rata yang oke, kalau mungkin naiknya 20%, 30%, tapi kan ada yang sampai naiknya 100%. Yang awalnya 160.000 sampai sekarang dia bayarnya 1,6 juta. Itu teman saya, dan dia merasa aktivitas yang terlalu bagaimanapun, kupikir dia tidak mungkin akan naik sampai 1,6 juta. Secara kan dia hanya bertiga dengan anaknya, dengan suaminya, dan aktivitas memang dari awal dia di rumah karena memang suaminya yang bekerja di luar, dia yang stay di rumahnya seperti itu. Terus terkait PSBB kemarin yang dijadikan sebagai bukan mengkambing hitamkan COVID ya, tapi kan ibaratnya kalau kita lihat Makassar, meskipun pemerintah menerapkan PSBB, tapi saya pikir tidak efektif kalau PSBB yang dijadikan sebagai salah satu penyebab lonjakan itu. Karena coba kalau kita jalan-jalan di luar waktu itu, di bulan Maret, April, Mei, Makassar tidak pernah sepi. Tetap ramai seperti biasanya, mereka tetap keluar seperti tidak terjadi apa-apa lah. Dan kupikir itu tidak mungkin bukan ini yang menjadi salah satu penyebab utama lonjakan itu. Karena kalau kita lihat kan aktivitasnya hampir sama saja, kecuali mungkin yang di perkantoran-perkantoran yang ada beberapa yang dirumahkan. Nah, kemarin juga saya sempat ada teman saya yang kerja di PLN mengatakan bahwa kan biasanya kamu yang mandinya 2 kali sehari itu tiba-tiba berubah jadi 5 kali, 6 kali. Karena habis dari luar mandi lagi, mandi lagi, mandi lagi. Oke, tapi saya biasanya, tapi kan itu hanya sebagian. Banyak juga orang kalau tetap selama dia di rumah aja ya tidak mandi-mandi. Malas mandi, mending sore 1 kali mandi saya dan sebagainya. Jadi mungkin PSBB itu bukan menjadi alasan utama penyebab dari lonjakan itu sendiri. Dan saya menanggapi juga mengenai kita bisa komplain, masyarakat bisa komplain, itu ada nomor-nomor yang dicantumkan oleh PLN, tapi ada teman saya mengatakan bahwasanya kok ini PLN kalau kita komplain juga susah sekali, slow respon dan sebagainya. Jadi mungkin ini bisa dipertimbangkan juga, mungkin untuk Ibu Yuli di area Makassar Utara, ini masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan PLN karena ketika mereka komplain itu ada slow respon apa dan sebagainya. Mungkin karena keterbatasan pelayanan, tapi kan itu mungkin bisa dinilai lagi biar kedepannya masyarakat juga lebih transparan lah untuk melihat. Dan untuk terkait lonjakan yang mereka alami kan ini biasanya PLN minta ID pelanggan. ID pelanggannya boleh dicek. Nanti kita tampilkan segini penggunaannya di bulan Juni misalnya, di bulan Mei misalnya. Ini kan terlalu berbelit-belit. Kenapa tidak sekalian misalnya di area Makassar Utara, itu PLN langsung menampilkan datanya, ini loh penggunaan semua pelanggan yang ada di area itu. Jadi masyarakat bisa membandingkan memang, oh ya penggunaanku di sini, sehingga mereka tidak berasumsi macam-macam juga. Dan PLN juga bisa lebih transparan terhadap data-datanya itu yang ditampilkan. Karena kalau hanya cek satu-satu saja, kita pikir itu belum bisa menjawab lah. Orang masih bisa curiga. Mungkin ada permainan atau apa, ya kan? Apalagi sekarang masyarakat itu semakin cerdas juga, dan mereka semakin pintar. Jadi kalau bisa mungkin kedepannya lebih transparan lagi terkait data-data itu.
kalau memang tidak ada kenaikan TDL seperti disampaikan tadi bahwa tidak ada kenaikan sejak tahun 2017, paling tidak tagihannya itu mungkin bisa untuk kan kalau ribet kalau misalnya secara keseluruhan ya, jadi mungkin untuk di Makassar bagian utara atau unit-unit tertentu itu bisa menampilkan seluruh nama pelanggan dan ini loh memang penggunaanmu selama ini memang ada kenaikan sehingga tidak ada asumsi macam-macam itu. Dan baik, saya melangkah ke Pak Radit dulu. Ini Pak Radit mungkin kurang lebih sama ya dengan pertanyaan saya ke Bu Yuli. Bagaimana kondisi terkini dan bagaimana masyarakat selama ini yang datang komplain dan apa yang akan dilakukan PLN. Karena kita sebenarnya juga sekarang khawatir loh Pak, ini pemerintah menambahkan kebijakan bahwasannya yang kemarin itu listrik gratis untuk yang 450 dan diskon 50% untuk yang 900 ternyata diperpanjang sampai September. Ini bikin kita khawatir lagi. Lah, ini kalau misalnya diperpanjang lagi berpotensi dong tagihan saya tetap akan meningkat lagi karena memang tidak bisa kita pungkiri kalau di masyarakat masih saja ada yang beranggapan ada subsidi silang seperti itu. Kita yang membayarkan mereka. Apalagi kita tahu mungkin pemerintah ini kan belum membayarkan ke PLN ya. Yang kemarin itu saya sempat baca data nasional itu ada 3,5 T kalau tidak salah dari total keseluruhan. Tadi mungkin bisa dikoreksi Pak kalau saya salah. Ada 3,5 T total yang kemarin untuk membiayai yang 450 dan 900 sebagian ya. 900 yang subsidi kan saya rasa 900 tidak semuanya juga mendapatkan subsidi 50% itu dan itu belum dibayarkan oleh negara. Apakah memang PLN ini merasakan ini atau mungkin untuk menutupi karena pemasukan yang berkurang tadi disampaikan juga Bu Yuli bahwa memang ada penurunan PLN juga terdampak ada penurunan atau seperti apa? Mungkin bisa lebih detail Pak dan kalau bisa sih ada data yang ditampilkan untuk menunjukkan bahwasannya memang tidak ada yang seperti itu. Ini semua pure karena konsumsi pelanggan yang memang meningkat. Silakan Pak Radit. Oke, terima kasih Pak. Salam kenal kembali ya kita ke pertemuan yang kedua. Juga terima kasih yang saya hormati Pak Rahmat, kemudian Bu Lili, kemudian rekan-rekan pelanggan kami yang tercinta, Tribuners yang mengikuti acara ini. Perkenalkan kembali, nama saya Raditya Harinugraha. Saya selaku manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan PLN Makassar Selatan. Ya, tadi Bu Yuli Makassar Utara, kami di Makassar Selatan. Kami memiliki 6 unit layanan, yakni unit Panakukang, unit Mato Angin, kemudian ada unit Sungguh Minasa, kemudian Takala dan Kalibajeng. Saya mungkin tidak mengulangi, tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Bu Yuli, namun saya ingin menambahkan beberapa hal. Yang pertama adalah saya secara manajemen kami di PLN pertama-tama mengucapkan mohon maaf kepada pelanggan, kami bersimpati akan di masa pandemi yang seperti saat ini, ya ini adalah tagihan rekening listrik yang naik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Dan memang kami dari sisi PLN kami tidak bisa menyampaikan bahwa yang kami lakukan adalah sudah benar secara 100%, tidak demikian. Dan akan kami sampaikan juga beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan penyampaian bagaimana mekanisme kenapa tiba-tiba rekening listrik ini naik. Sebenarnya di bulan Maret, kami di sisi PLN itu sebenarnya sudah mulai menginformasikan kepada pelanggan, namun ini dalam kaitan terbatas karena kami mengakui dari sisi komunikasi kami kepada pelanggan itu tidak bisa mencakup 100% pelanggan kami. Namun hal tersebut sudah dilakukan namun dengan terbatas pada media sosial yang dimiliki oleh PLN. Nah, informasi tadi adalah salah satunya pelanggan sudah diinformasikan bahwa ada kondisi di mana petugas pencatat meter kami tidak bisa mengunjungi kepada pelanggan. Oleh karena itu, kami sudah membuka channel-channel WhatsApp untuk memberikan informasi terkait dengan kondisi stand meter. Jadi itu sebenarnya sudah dilakukan oleh PLN, namun feedback dari pelanggan kepada PLN itu memang masih cukup kecil sekali. Jadi memang tidak semua pelanggan juga mengalami lonjakan. Ada pelanggan-pelanggan yang sudah memberikan informasi
penggunaan berupa stan KWH meternya dan diinfokan kepada PLN sehingga tagihan rekening listriknya itu adalah real seperti yang disampaikan oleh pelanggan. Itu sudah disampaikan dan kami perlu akui informasi tersebut tidak sampai kepada semua pelanggan yang ada, khususnya di Makassar misal contohnya, itu tidak semua pelanggan mengetahui informasi tersebut. Kemudian kami juga perlu sampaikan bahwa di PLN itu ada 2 jenis pelanggan dengan kondisi layanan yang berbeda. Yang pertama adalah pelanggan pasca bayar atau KWH meter analog, ini adalah yang mengalami lonjakan dengan mekanisme perhitungan rata-rata, dan yang kedua adalah pelanggan dengan jenis prabayar. Ini yang token tadi yang seperti Bu Lili gunakan, itu insya Allah hampir tidak akan mengalami kenaikan apapun. Nah, untuk pelanggan dengan jenis KWH meter analog ini, itu mekanisme yang digunakan oleh PLN adalah kami memiliki petugas pencatat meter yang sudah dibekali dengan handphone atau smart gadget, ya. Itu kemudian dia kunjungi rumah pelanggan untuk melakukan foto stan KWH meternya serta mencatat berapa angka KWH meter yang ada di sana. Jadi kami tidak menggunakan hitung-hitungan manual, tapi semuanya sudah menggunakan aplikasi dan dikirim kepada database server kami. Namun memang ada kecenderungan karena kemarin PSBB, tapi kami itu juga tidak ingin menyampaikan bahwa karena PSBB tadi itu adalah menjadi toleransi terhadap PLN, tapi itu mengakibatkan kami tidak bisa mendapatkan angka real dari kondisi KWH meter yang ada di stan dan juga angka foto dari KWH meter itu sendiri. Nah, di PLN Makassar Selatan kami memiliki total pelanggan KWH meter analog itu ada 118.000 Mbak Uma. Jadi cukup besar. Ini terdiri dari yang mengalami lonjakan itu sebanyak 27.000. Jadi kurang lebih ada 23% itu yang mengalami lonjakan listrik. Variatif, ada yang 20%, ada yang 50% sampai 100%, ada yang 100% lebih, ada juga yang sampai dengan 300% pun ada, gitu ya, ada. Nah, kondisi ini sebenarnya sudah terjadi sejak rekening terbit, yakni di tanggal 3. Jadi rekening ini sudah mulai muncul dan pelanggan yang biasanya bayar listriknya tepat waktu, mulai di awal bulan, itu dia mulai merasakan, loh, kenapa kok ini tiba-tiba naik ini? Kenapa kok tiba-tiba naik? Nah, itu mulai ada yang melakukan proses aduan kepada unit layanan kami yang ada di PLN. Nah, sampai dengan saat ini total aduan dari 27.000 tadi yang melonjak, itu sudah mencapai 6.149 aduan. Nah, 6.149 aduan ini, itu memang belum selesai secara 100%. Masih ada 5 pelanggan yang memang masih menyaksikan apakah KWH meternya yang salah ini jangan-jangan. Jadi harus melakukan pembuktian di sisi KWH meter. Hal tersebut akan kami lakukan sebagai bukti bahwa kami memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan dan dispute antara PLN dengan pelanggan. Kemudian dari 6.149 tadi ada 2 mekanisme penyelesaian, Mbak Uma. Nah, yang pertama adalah mekanisme penyelesaian pada saat kami di bulan Maret dan April melakukan perhitungan rata-rata. Rata-ratanya tadi adalah rata-rata yang memang kurang. Jadi masih ada yang sebenarnya belum dibayarkan oleh masyarakat atau pelanggan yang untuk menutup tagihan di bulan Maret dan Aprilnya. Itu kami merata-ratanya terlalu rendah sehingga masih ada tertumpuk di sisi pelanggan. Itu ada 2.692 yang sudah kita lakukan dengan mekanisme perlindungan lonjakan atau dicicil selama 3 bulan. Itu sudah ada 2.692 pelanggan. Kemudian ada juga yang kami dari sisi PLN, kami ini salah gitu. Dalam melakukan proses rata-rata tadi memang tidak bisa dipukul rata. Nah, akibat dari kami melakukan proses yang sama tadi, ada juga pelanggan yang kami kelebihan merata-rata. Sehingga itikat baik kami adalah melakukan koreksi terhadap rekening yang sudah terbit. Nah, itu sudah ada kami lakukan sebanyak 198 pelanggan yang melakukan koreksi karena kami kelebihan nagih, terus kemudian pelanggan minta untuk dilakukan koreksi dan kami akan lakukan koreksi untuk penyesuaian tagihannya. Sedangkan itu adalah yang datang ke kantor PLN. Nah, bagaimana yang tidak datang ke kantor PLN, kurang lebih ada 20.000. Nah, sampai dengan saat ini kami sudah melakukan menjemput bola, memberikan hak dari para pelanggan kami berupa perlindungan lonjakan. Di unit kami di Makassar Selatan sudah kami lakukan sebanyak 6.000 pelanggan kurang lebih. Jadi memang masih ada lagi dan ini kami akan selesaikan, bukan hanya menunggu pelanggan datang ke kantor kami, tapi kami akan menjemput kepada pelanggan-pelanggan untuk menyelesaikan, mungkin masih belum paham tentang kondisi-kondisi yang selama ini ada. Dan nantinya mekanisme
seperti ini, karena ini kita masih masuk di new normal, ada juga kondisi di mana pelanggan-pelanggan kita yang memang khawatir, takutnya ini orang PLN ini jangan-jangan datang ke rumah saya nanti bakal nyebarin virus gitu. Nah, kami ini sekarang sedang mengembangkan yang namanya aplikasi untuk pelanggan secara nasional, itu kami sebut namanya New PLN Mobile. Nah, ini dalam waktu dekat sudah akan diberikan kepada pelanggan. Sebenarnya PLN Mobile sudah ada, namun ini salah satunya adalah berdasarkan saran-saran masukan dari masyarakat, dari pelanggan, coba dong PLN, biar kita nggak repot ngirim di WhatsApp, di aplikasinya aja dicantumin itu ada fasilitas untuk yang namanya Swacam. Nah, itu fasilitas itu sudah dibuat, sedang uji testing dari pihak internal, dan dalam waktu dekat itu akan kami lakukan untuk pelanggan. Nanti akan diupload di Play Store ataupun di App Store. Demikian. Nah, tadi juga kami ada beberapa hal yang lupa kami sampaikan, bahwa di masa pandemi ini kami PLN melalui pemerintah, dari instruksi dari Presiden kita, bahwa memberikan stimulus kepada masyarakat, kepada pelanggan-pelanggan kita. Namun pelanggan yang diberikan stimulus masih terbatas, Mbak Uma. Jadi yang pertama adalah stimulus untuk tarif rumah tangga, yakni 450 yang 100% untuk tagihan rekening listriknya, dan daya 900 VA itu yang didiskon 50%. Nah, bagaimana dengan yang tarif bisnis dan industri? Ya, tarif bisnis dan industri juga sama, namun ini hanya untuk UMKM. Yakni bisnis 1 450 dan industri 1 450. Ini diberikan juga stimulus ini yang sampai dengan waktu yang kemarin sudah diinformasikan adalah sampai dengan September di tahun 2020 ini. Nah, karena ini tadi saya lihat pemateri lainnya adalah di sisi bisnis, maka saya juga ingin menyampaikan beberapa data kami terkait dengan bisnis. Nah, unit bisnis, ada pelanggan-pelanggan bisnis yang ada di wilayah kami di Makassar Selatan, itu totalnya ada 8.003 pelanggan. Ya, 8.003 pelanggan. Nah, dari 8.000 pelanggan tadi yang melonjak itu ada sebanyak 2.073. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Lili juga. Nah, untuk kategori bisnis ini, itu kecenderungannya adalah kami lebih dalam melakukan proses rata-rata. Sehingga tadi disampaikan oleh Bu Lili, di tagihan bulan Juninya langsung turun drastis. Karena di bulan April dan Mei itu kami sudah merata-rata dan tinggi, padahal di sana tidak ada pemakaian. Sehingga pada saat KWH meter itu dibaca di bulan Mei menjadi tagihan bulan Juni, maka akhirnya didapat angka realnya dan selisih angka standnya itu sudah semakin kecil sekali karena sebelumnya sudah di rata-rata. Nah, itu yang terjadi cukup banyak di bisnis sebenarnya. Namun walaupun demikian ada 2073 tadi yang kita harus telah per case, tapi memang terjadi pemakaian di tempat bisnisnya, di usahanya. Jadi dari 8.003 tadi tidak semua bisnis itu tutup atau mengurangi pemakaiannya, tapi ada juga sebanyak 2.000 pelanggan itu yang di bisnisnya itu masih tetap beraktivitas ya, bisnis-bisnis yang tidak terkait dengan pandemi itu memang masih ada yang demikian. Dan kami sangat berterima kasih tadi saran masukan dari Pak Rahmat Manggabarani terkait dengan Go Digital. Insya Allah tadi seperti kami sampaikan, insya Allah dalam waktu dekat New PLN Mobile ini akan kita dihadirkan untuk pelanggan-pelanggan PLN di Indonesia ini. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya, Mbak Uma. Baik, terima kasih Pak Radit. Jadi tadi untuk yang jadi pertanyaan Pak Andi Rahmat sudah ada ya. Bisa di launching saja nantinya biar masyarakat juga bisa cepat menggunakan itu biar tidak ribet lagi ke depannya. Jadi kan kita kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, petugas tidak bisa turun ke lapangan, PLN juga tetap bisa memantau. Tidak ada lagi penghitungan rata-rata karena kan kita bukan penggunaan yang kita bisa misalnya bulan ini kita sedikit tapi karena pakai rata-rata hasil bayarannya pun tetap tinggi kita bayar. Dan baik Tribuners, karena di sini juga kita langsung berinteraksi dengan Tribuners baik di YouTube dan juga live Facebook, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk PLN. Yang pertama ini dari Saudara Ari. Kita butuh penjelasan berbasis data yang komprehensif. Sebagai BUMN, masyarakat memiliki hak konstitusional dalam melihat semua data yang bisa menjelaskan keresahan kita. Jadi mungkin untuk Pak Radit dan juga Ibu Yuli, mungkin bisa diberikan tanggapan terkait pertanyaan dari Tribuners, bahwasanya
kita butuh penjelasan berbasis data yang komprehensif. Mungkin ada yang bisa ditampilkan, karena sebagai BUMN, masyarakat memiliki hak konstitusional dalam melihat semua data yang bisa menjelaskan keresahan. Jadi terkait tadi mungkin adanya lonjakan yang untuk baik industri rumah tangga dan juga industri memang industri yang usaha dan sebagainya, itu mungkin bisa ditampilkan. Mungkin para Tribuners di rumah ingin melihat bahwa oh iya memang ternyata ada peningkatan luar biasa, ada peningkatan konsumsi selama pandemi COVID-19, kemudian sampai di bulan puasa, dan itu ditagihkan di bulan Juni, sehingga tidak ada lagi asumsi-asumsi macam-macam ke PLN. Bagaimana Pak? Bisa ditampilkan mungkin peningkatannya, ada gambarannya yang kita bisa lihat peningkatannya terjadi di mana gitu loh. Apa yang menyebabkan, mungkin ada di jam-jam berapakah, atau ada datanya bahwasanya masyarakat khususnya di industri rumah tangga seperti yang disampaikan tadi, yang paling mengalami kelonjakan itu mungkin ada paparan resminya, karena kan masyarakat ini sepertinya meminta PLN untuk lebih transparan gitu loh Pak. Silahkan. Mungkin dari saya aja ya Mbak Uma ya. Saya akan coba share screen, tapi mungkin yang kami siapkan mungkin belum tentu bisa seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbak Uma. Saya coba. Apa sudah tampak Mbak Uma? Iya, sudah Pak. Ini sudah ada. Oke. Saya full screen kan dulu ya. Nah, ini yang tadi kami sampaikan Pak, Mbak Uma dan rekan-rekan Tribuners, bahwa ini adalah peta sebaran tagihan rekening listrik. Bahwa kami di Makassar Selatan, kami memiliki, ini memang khusus di pelanggan rumah tangga, itu ada total 118.784. Nah, dalam kami melakukan proses rata-rata, itu tadi, memang ada kurang lebih 27.000 Mbak, 27.000 yang dalam proses kami melakukan rata-rata, itu ada lonjakan tagihan rekening listrik. Namun ada 91.000 pelanggan itu dengan proses perhitungan rata-rata di bulan Maret dan April tadi itu dia tidak banyak perubahan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi atau dengan kata lain memang dia tidak melakukan pemakaian rekening listrik yang memang signifikan pada saat pelaksanaan WFH. Tapi memang ada 27.000 pelanggan ini yang naiknya 20% sampai dengan 50%, ada 11.800 ya, itu ada yang 200% ke atas, itu ada 3% atau sebanyak 3.000 pelanggan. Nah, ini yang memang terjadi peningkatan aktivitas penggunaan listrik di rumah-rumah pelanggan kami. Jadi ini adalah peta sebaran dari tagihan rekening listrik di bulan Juni ya, di bulan Juni, dan insya Allah kami berkomitmen dari sisi PLN sejak bulan Mei kemarin itu kami sudah membaca 100% pelanggan kami, atau katakanlah ada memang masih rumah-rumah yang belum bisa kami akses itu karena rumahnya pagarnya tertutup dan lain-lain. Tapi di luar itu yang bisa diakses itu sudah kami baca, dan komitmen ini kami akan lanjutkan di bulan-bulan ke depan. Jadi tadi mungkin ada kekhawatiran dari masyarakat apakah nanti akan muncul lagi seperti ini. Insya Allah kami berkomitmen untuk tidak terjadi lagi dengan kami menerjunkan pencatat-pencatat meter yang dilengkapi dengan alat pelindung diri juga agar penyebaran COVID kepada masyarakat ini juga tidak timbul dari pegawai PLN. Mungkin itu Mbak Uma. Oke, Tribuners, jadi itu tadi paparan dari Pak Rahmat. Tadi sudah disampaikan datanya ya, persentasenya bagaimana pelanggan yang memang mengalami kelonjakan itu ada, tadi sudah jelas ada berapa puluh persen, dan ada yang normal, ada yang sampai 10%, 20%, terus sampai ada 300%. Baik Pak, ini ada pertanyaan kedua lagi, ini lebih ke saran sepertinya. Saran buat PLN, buat saja sistem meteran sentralisasi di suatu daerah yang memudahkan dalam hal pencatatan dan gampang dalam penindakan. Jadi pelanggan pun ada lonjakan tak menyalahkan PLN lagi. Jadi gitu Pak. Jadi buat sistem meteran sentralisasi di
unit-unit tertentu kah, di daerah tertentu kah, biar ketika ada pelanggaran tidak ada lagi asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa PLN ini subsidi silang, karena secara nasional kan memang dia mengalami kerugian juga berdampak dengan pandemi ini, sehingga jangan sampai ini digunakan untuk ada loh yang mengatakan bahwa PLN itu kan gaji karyawannya tinggi, jangan sampai karena pendapatannya berkurang itu untuk menutupi untuk bayar biaya karyawan. Banyak sekali asumsi yang muncul di lapangan. Tetapi ketika PLN kemudian lebih transparan untuk menampilkan bahwa ini loh penggunaan kalian di bulan ini penggunaan pelanggan dan sebagainya, tentu tidak akan muncul yang hal-hal yang seperti itu. Dan kalau kita lihat juga bahwasanya kan yang jadi masalah juga yang mungkin dikeluhkan oleh pelanggan adalah ketika mereka komplain itu respon dari pelayan PLN juga masih kurang. Mungkin dari segi ini mereka masih ada yang tidak mendapatkan jawaban yang secara yang sesuai yang mereka inginkan atau bagaimana. Jadi mungkin kalau bisa kayak SMS yang disebar untuk pelanggan bisa melaporkan itu kan lebih aktif lagi, karena kan namanya pelanggan PLN kan tidak bisa apa-apa juga kalau tidak ada pelanggannya. Ini kan kalau dari sisi bisnis pemasukan secara otomatis tidak ada kalau pelanggan mogok gitu. Dan bagaimana? Jadi mungkin bisa lebih diperbaiki lagi pelayanannya, karena dia mengatakan ini PLN kalau kita telat bayar semena-mena langsung segel, langsung putus aliran listriknya. Sementara kalau ada kenaikannya tidak mau menunggu juga untuk kita bayar. Maksudnya dia tidak memberikan kita waktu. Dia memberikan skema perlindungan dengan skema cicilan itu tadi, karena kan tapi menambah lagi beban kita di bulan-bulan berikutnya. Dan pelanggan menganggap bahwa ini bukan menjadi solusi buat mereka. Nah, baik, mungkin saya mau bertanya ke Ibu Yuli. Bu, ini tadi terkait bahwasannya kan sudah ada, tadi juga Pak Radit sudah mengatakan bahwa kita melakukan jemput bola kepada masyarakat untuk memberikan stimulus-stimulus yang kurang lebih 6.000 ya untuk di Makassar Selatan sendiri. Tapi bagaimana dengan misalnya, jadi otomatis pelanggan yang tidak sempat datang ke PLN mungkin bisa menyampaikan di situ ya Pak ya. Jadi untuk melihat apakah betul penggunaan saya seperti dan sebagainya atau bagaimana. Tapi bagaimana dengan pelanggan yang sebenarnya dia mengalami lonjakan tapi tidak datang ke PLN? Apakah PLN akan langsung datang kepada mereka untuk mengembalikan sisa uang yang mereka bayarkan di bulan, misalnya di tagihan bulan Juni ini, atau nantinya akan diakumulasikan terhadap tagihan di bulan depan? Dan ini kan sebenarnya masyarakat tidak tahu kalau misalnya ada yang seperti itu. Di sini PLN menyampaikan bahwa sebenarnya pembayaran di bulan kemarin itu ada kelebihan dan nanti akan diakumulasikan di bulan berikutnya atau bagaimana? Karena kalau secara tiba-tiba saja langsung mengakumulasikan, kan kita tidak tahu, masyarakat tidak tahu, pelanggan tidak tahu, dan itu asumsinya pun bisa macam-macam gitu loh. Bagaimana mungkin, Bu Yuli? Baik Mbak Uma ya, jadi mungkin ini terkait masalah itu, jadi memang mungkin sedikit saya sampaikan bahwa sebenarnya terkait masalah berapa penggunaan energi listrik oleh pelanggan, itu kan sebenarnya rumusannya sebenarnya kalau di PLN itu kan gampang banget tuh, yang stand akhir di meter, dikurang stand lalu ya, itu kan sebenarnya meter itu kan berada di site pelanggan. Nah, titik transaksi antara PLN dengan pelanggan itu kan berada di site pelanggan, otomatis sebenarnya pelanggan punya kendali penuh sebenarnya untuk bisa mengontrol pemakaian energi listriknya dalam rekening. Nah, karena di dalam rekening listrik itu sendiri, di invoice itu sebenarnya ada yang muncul, Mbak, bisa kelihatan tuh berapa angka stand akhir, dikurang stand lalu, dikali dengan tarif yang ada. Nah, di situ juga kalau misalnya pelanggan pengen lihat juga foto, kan sebenarnya memang ya kalau sajian saat memang masih bisa didapat pada saat kita datang ke ke kantor PLN ya Pak ya, foto stand angka meter dan seterusnya yang menjadi acuan yang dimasukkan dalam perhitungan tagihan rekening listrik. Tapi sebenarnya PLN juga menyediakan informasi yang namanya website PLN, Mbak. Di situ tuh bisa diakses oleh seluruh masyarakat pun. Di situ tuh bisa pelanggan itu melihat seperti apa sih tagihan listrik kami gitu. Sebenarnya di situ bisa ada juga. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Radit, ke depan
PLN juga akan meluncing, sebenarnya belum di-launching Mbak, tapi ya tidak apa-apa lah kita menyampaikan bahwa akan meluncing yang namanya New PLN Mobile itu nanti dalam kebutuhan informasi apapun dari PLN dan eksekusi apapun itu dalam satu genggaman. Jadi berada dalam genggaman pelanggan. Jadi seperti yang disampaikan, kita mau bayar listrik dan seterusnya, mau tahu seperti apa tagihan kita bisa lihat di situ, mau fotoin foto stand angka meter juga bisa lewat situ. Seperti itu. Nah, juga kami sampaikan juga Pak Mbak, sebenarnya sekarang ini pun yang sementara berjalan ini, mungkin khusus di ini kan industri ya Pak Andi Rahmat Manggabarani, Ibu Lili yang tadi menyampaikan bahwa kenapa sih PLN kan perasaan perusahaan besar kok sistemnya manual banget gitu ya Mbak ya, mungkin seperti itu ya. Iya, nah, perlu juga kami informasikan Mbak. Sebenarnya PLN Mbak sekarang ini, tapi memang belum untuk seluruh pelanggan. Kami khusus untuk pelanggan 23.000 ke atas itu kita sudah menggunakan yang namanya automatic meter reading atau AMR. Jadi AMR ini ceritanya adalah petugas itu tidak perlu datang ke lokasi, kita bisa langsung menarik data atau mendownload data angka stand meter oleh pelanggan. Itu sebenarnya sudah ada di kita pasang di pelanggan, tapi memang saat ini yang terpasang itu baru mulai dari tarif 23.000 ke atas. Nah, sebenarnya pun PLN ke depan ini juga sudah akan mengembangkan yang namanya meter tues ya. Tapi ini pun juga memang membutuhkan investasi infrastruktur tentunya, karena kita pahami juga pelanggan PLN itu tidak sedikit Mbak. Jadi seluruh itu banyak banget, sehingga memang pengembangan itu memang kita lakukan secara bertahap. Seperti itu. Nah, itu mungkin untuk yang terkait masalah tadi yang dibicarakan bahwa kenapa sih tidak bikin sentralisasi dan seterusnya. PLN terus melakukan pengembangan terkait masalah pelayanan terhadap pelanggan. Namun memang karena keterbatasan yang ada, pengembangan itu tidak langsung bisa menyeluruh ke masyarakat, tapi kita melakukan secara bertahap. Untuk saat ini automatic meter reading sudah dilaksanakan di Makassar juga sudah Mbak, jadi 23.000 ke atas. Itu sudah menggunakan AMR ilmi ya, baca otomatis lah, jadi tidak perlu petugas itu tidak datang lagi ke lokasi seperti itu Mbak. Dan ke depan yang tadi disampaikan PLN Mobile, nah mungkin juga akan lebih memberikan kemudahan informasi, keterbukaan informasi kepada pelanggan kami, seperti itu mungkin Mbak Uma. Baik, terima kasih Bu Yuli. Saya mungkin kembali ke Bapak Andi Rahmat Manggabarani, bahwasannya kan beberapa waktu lalu ya pemerintah pernah menyampaikan ya terkait stimulus untuk memberikan kemudahan kepada para industri untuk memulihkan ekonomi nasional. Nah, Pak Andi Rahmat ini kan kita tahu mungkin ada beberapa unit bisnisnya yang juga mungkin dikenal, dan tadi juga ada beberapa khususnya travel yang mengalami lonjakan tarif padahal sebenarnya tutup, tidak ada operasional sama sekali. Apakah sudah dirasakan Pak, sudah terrealisasikan untuk di IMB sendiri atau bagaimana terkait stimulus yang disampaikan oleh pemerintah? Dan juga mungkin Pak Rahmat ingin menanggapi tadi statement dari kedua pihak PLN, dari Pak Radit atau juga Bu Yuli. Silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih Bu Uma kesempatan yang diberikan. Ya, pemaparan yang sangat baik dari Ibu Yuli dan Pak Radit. Terkait dengan subsidi stimulus pemerintah itu, kami di sektor usaha yang kami jalankan kebetulan belum merasakan. Tapi mungkin di sektor usaha yang lain sudah berjalan. Tetapi yang saya mau tanggapi bahwa yang disampaikan oleh Ibu Yuli dan Pak Radit, pembenahan ke depannya, karena memang kita harus selalu terus, kalau tidak ada masalah maka tidak ada pembenahan. Nah, kebetulan ada masalah ini, maka kita berharap PLN bisa terus melakukan pembenahan sehingga masalah-masalah seperti ini tidak akan terjadi lagi. Begitu. Nah, terkait mengenai keluhan masyarakat yang mungkin disampaikan, ya ke depan kita berharap sih lebih baik transparansi pada metode yang digunakan dalam melakukan pencatatan dan penghitungan listrik ini, karena tidak maksud saya begini, ini kan sudah kebetulan ini talk show yang kedua juga yang saya ikuti, dan apakah perlu klarifikasi di talk show, atau maksud saya
Ini cukup membuang energi dan membuang waktu sebenarnya buat teman-teman PLN. Kenapa tidak langsung diumumkan di koran metode-metode yang digunakan sehingga masyarakat bisa lebih aware. Karena kan tidak semua masyarakat punya akses ke acara-acara seperti ini, kira-kira begitu. Jangan sampai muncul polemik baru kita berlomba-lomba membuat klarifikasi. Itu saja yang ingin saya tanggapi. Tetapi pada prinsipnya saya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan PLN. Artinya PLN terus melakukan perubahan dan itu sangat baik sekali. Kami harapkan PLN bisa selalu menjadi mitra yang baik bagi para rekan-rekan pengusaha dan juga mampu menjadi mitra yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira begitu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, tadi disampaikan bahwasanya mungkin sampai hari ini ya, mungkin ada beberapa sektor ya yang sudah merasakan stimulus dari pemerintah itu yang terkait memberikan stimulus untuk industri, dan juga tadi menanggapi bahwasanya kedepannya mungkin setelah ini Pak Rahmat, jadi setelah ini mungkin PLN akan melakukan entah itu melalui informasi di sosial medianya atau mungkin bisa memanfaatkan media-media, dan Tribun Timur mungkin juga bisa jadi salah satunya untuk menyampaikan bahwasannya karena tadi masyarakat tidak semuanya bisa menonton talk show seperti ini, dan mungkin bisa disampaikan metode-metode ini supaya asumsi-asumsi yang tidak-tidak juga bisa hilang dan masyarakat mungkin bisa fokus yang lain, tidak fokus lagi mengurusi listrik, karena kan memang kalau untuk saat ini kan masih simpang siur, kita belum tahu sebenarnya bagaimana. Masyarakat masih berpendapat bahwa ini adalah yang ada kenaikan TDL diam-diam, ada subsidi silang dan sebagainya. Dan kalau mungkin lewat talk show seperti ini mungkin belum bisa mengcover semuanya, masyarakat belum bisa melihat semuanya. Mungkin ada media lain yang bisa dimanfaatkan oleh PLN untuk bisa menyampaikan itu. Terus Pak, saya juga ingin menanyakan bagaimana dengan ini. Saya beberapa waktu lalu sempat apakah PLN kalau di wilayah Makassar Utara dan juga Makassar Selatan memang ada penurunan konsumsi atau justru peningkatan konsumsi masyarakat dibandingkan tahun lalu? Siapa tahu ada perbandingannya Pak, karena kan tahun lalu mungkin ada yang memang penggunaan listriknya juga tinggi dan sebagainya, tetapi tagihannya tidak sebanyak ini. Nah, untuk menghindari asumsi lain-lain, mungkin Pak Radit dan juga Bu Yuli bisa memberikan gambaran apakah ada peningkatan ketika kita bandingkan periode yang sama dengan tahun lalu untuk penggunaan listrik ini. Apakah memang hanya karena COVID ini yang menjadi penyebab utama terjadi lonjakan, atau di tahun sebelumnya yang sebenarnya belum ada apa-apa, atau karena tahun lalu pernah tahun politik mungkin juga berpengaruh untuk kita menggunakan konsumsi listrik tinggi, atau bagaimana? Silahkan. Oke, mungkin nanti mungkin bisa juga dari Pak Radit ya. Ini mungkin karena kami membawa data masing-masing aja, Mbak. Jadi untuk Makassar Utara, jadi tadi juga sebenarnya saya sudah sampaikan ya, kalau secara keseluruhan dibanding tahun lalu, Makassar Utara ini sangat berdampak sih sebenarnya dengan adanya keadaan COVID, karena mayoritas industri mayoritas pelanggan kami di Makassar Utara itu didominasi oleh bisnis dan industri, sehingga secara total sampai dengan bulan Mei ini kami year on year ya, YOY itu tahun lalu Mbak, kami itu malah minus 4% dari secara total pertumbuhan penjualan kami. Jadi kami itu minus 4%. Jadi jangan kangkung. Berapa Ibu tadi? 4%. 4% dibandingkan tahun lalu periode yang sama ya? Yang sama. Jadi kami itu turun 4% atau minus 4%. Nah, kalau secara rincian sih sebenarnya memang yang paling didominasi itu di industri, Mbak. Jadi di industri kami itu turun 16% dari tahun lalu, dan untuk yang bisnis 5%. Nah, memang dari tarif rumah tangga itu memang ada kenaikan. Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar 10% memang di rumah tangga itu. Namun memang karena secara dominasi pelanggan kami itu industri dan bisnis, sehingga secara total itu tidak bisa mengcover kenaikan rumah tangga. Jadi memang kami turun sebesar 4% untuk di Makassar Utara. Seperti itu, Mbak. Mungkin Pak Radit ada gambaran Pak untuk perbandingan konsumsi dibandingkan tahun lalu periode yang sama? Terima kasih Mbak Umah. Kurang lebih sebenarnya hampir sama dengan rekan-rekan di PLN Makassar Utara. Jadi kalau di Makassar Selatan, kami secara overall itu turun kurang lebih 3%. Terus kemudian ada peningkatan memang dari sisi rumah tangga itu sebesar 12%, Mbak. Jadi pemakaian KWH energi ini di
listrik rumah tangga itu naik 12%. Namun di sisi bisnis dan industri di unit kami itu turun sampai dengan 20%. Jadi cukup signifikan penurunannya, namun secara overall masih turun kurang lebih 3%. Itu mungkin dari Makassar Selatan, maaf. Ya, beberapa waktu lalu juga saya sempat baca sebenarnya di website resminya PLN yang di web.pln.co.id itu Bob Saril ya selaku Direktur Niaga PLN mengatakan bahwasanya dia berharap di new normal ini konsumsi bisa naik karena justru ada penurunan 10,73% kalau tidak salah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Nah, kalau kita melihat penurunan konsumsi turun berarti kan kok bisa tagihan listrik naik? Tapi tadi dijabarkan bahwasanya ini karena ada pengaruhnya dengan industri ya. Karena kemarin industri yang paling berpengaruh juga untuk meningkatkan penggunaan konsumsi untuk PLN, dan karena kemarin ada beberapa yang tutup, itu akhirnya tidak mampu mengcover semuanya dan secara keseluruhan tetap turun gitu ya Pak ya. Tetap turun. Jadi nah, Pak, ini tadi juga disampaikan bahwasannya kalau PLN tetap melanjutkan kebijakan pemerintah untuk sampai bulan September tetap ada listrik gratis bagi yang 450 yang subsidi tadi dari diskon 50% bagi yang 900. Apakah memang sudah, karena ini sudah turun kembali ke lapangan, mungkin dipertegas lagi Pak, tidak akan ada lagi lonjakan yang bisa terjadi kepada masyarakat? Atau bagaimana? Mungkin bisa dipertegas lagi biar ini masyarakat yang ada di rumah, tribuners yang mungkin sedang nonton sudah tidak was-was lagi mereka. Karena kan listrik ini waduh sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan masyarakat, apalagi mereka yang pendapatannya sebenarnya tidak bertambah tapi tagihannya bertambah. Oke, silakan Pak. Mungkin Bu Yuli dulu. Oke Mbak ya, jadi tadi pertanyaannya apakah gimana nanti untuk yang ke depan ya? Jadi tadi juga sudah disampaikan ya, kita sudah sampaikan. Jadi sebenarnya kan sejak bulan kemarin kita sudah melakukan pencatatan Mbak ya. Nah untuk bulan ini juga sama, tidak ada kami melakukan mekanisme yang seperti biasa di keadaan new normal sekarang ini, sehingga memang kami bisa pastikan bahwa penggunaan energi listrik nanti yang akan muncul dalam tagihan itu sesuai dengan pemakaian pelanggan sesuai dengan yang ada. Terkait masalah apakah tidak dijamin tidak ada lonjakan, nah, tergantung pemakaian sih, tergantung pemakaian. Dan yang sama ya insya Allah tidak ada lonjakan, dan itu teman-teman pelanggan bisa sendiri melihat nanti angka. Namun memang mungkin ada beberapa hal yang perlu juga kita pahami bersama. Di sini mungkin kami sampaikan juga bahwa dengan adanya kebijakan cicilan ya, harus dipahami juga sama masyarakat bahwa nantinya itu akan membebankan sebagian di rekening bulan Juli. Jangan sampai nanti rekening yang terbit di bulan Juli dianggap masih tinggi, padahal sebenarnya ada beberapa cicilan yang ditumpangkan di rekening bulan Juli bagi pelanggan yang dilakukan mekanisme yang tadi cicilan tadi ya tapi bagi pelanggan yang tidak, intinya adalah pemakaian insya Allah akan tergantung sesuai penggunaan tagihan listrik tergantung pelanggan itu sendiri. Seperti itu Mbak. Baik, Pak Rahmat, mungkin Pak ini kan terkait ini nantinya kalau misalnya sudah mulai normal ke depannya, mungkin kan PSBB, saya pikir di Makassar juga PSBB pun kita masih tetap keluar sama dengan biasanya, dan mungkin tidak terlalu berpengaruh lah ya dengan COVID tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Kira-kira ada trik-trik khusus mungkin yang harus dilakukan oleh masyarakat biar tagihan mereka tidak melonjak? Apa nih harus dilakukan? Karena kan selama ini tidak ada mungkin imbauan atau berupa apa yang bisa dilakukan biar ini tagihan tetap. Atau bagaimana kalau dari sisi Pak Rahmat sendiri selaku pelaku usaha? Kalau dari sisi bisnis, kita menyambut baik nih normal ini karena artinya pemerintah sudah mulai aware dengan pemulihan ekonomi. Ya, tentu
namanya new normal, kondisinya belum normal, baru menuju ke normal. Tentu ada beberapa efisiensi operasional yang kita lakukan di perusahaan. Ini kalau baru bicara bisnis. Artinya di ruang-ruang tertentu yang tidak terpakai atau bisa kita efisiensikan, listriknya kita padamkan dan sebagainya, supaya kita mencoba mengurangi beban biaya operasional. Ya, itu salah satu strategi yang kami lakukan. Tapi untuk pemakaian rumah tangga, ya yang bisa mengontrol memang hanya individu masing-masing gitu. Kita kan tidak tahu, pemakaian orang berbeda-beda. Dalam kondisi sekarang ini pasti ada yang meningkat karena mereka berlomba-lomba membuat industri rumah tangga yang baru. Karena mungkin di kantor tidak mendapatkan pekerjaan lagi atau sebagainya. Jadi ini juga hal yang menarik dan menjadi dilema buat teman-teman rumah tangga yang pengusaha-pengusaha online dan UMKM ini. Karena pasti kita ibaratkan mereka mau membuat kemasan makanan atau mulai membuat memasak dan sebagainya, pasti ada peningkatan listrik yang terjadi di rumahnya dibandingkan mereka masih bekerja di kantor. Nah ini perlu strategi-strategi tertentu bagaimana mereka tetap bisa berusaha dari rumah tapi tanpa kenaikan listrik yang signifikan. Saya kira begitu. Dan tentu sangat perlu edukasi-edukasi dari teman-teman PLN semua bahwa metode yang digunakan seperti apa dan ke depan bagaimana supaya tidak terjadi lagi kelonjakan-lonjakan yang signifikan yang membuat masyarakat kaget. Sebenarnya listrik itu hal biasa, tetapi kenaikannya yang membuat kita kaget dan merasakan hal yang cukup fenomenal. Karena kan setiap bulan sebenarnya kita bayar listrik normatif saja, tetap membayar, memang ada kewajiban, tetapi kenaikan-kenaikan ini yang kadang-kadang di luar budget, begitu kira-kira. Kalau Ibu Lili mungkin? Ya, kalau untuk saya di industri ya, kita tetap melakukan efisiensi. Seperti yang tadi, hanya setrikaan saat ini paling menggunakan 1 atau 2 saja. Kemudian AC sama seperti yang tadi saya bicarakan di awal bahwa saya sudah tidak menggunakan AC di ruang produksi, saya pakai memanfaatkan ventilator gedung yang ada gitu kan, buka pintu, buka jendela, semuanya kita buka gitu kan. Kemudian untuk yang di rumah tangga, kalau yang pakai token sepertinya masih selamat ya, karena kalau saya ikuti pembicaraan yang tadi yang dari tim PLN ya, Pak Bu Yuli dan Pak Raditya, PLN sebenarnya saat ini sudah terbuka. Tadi saya sangat ngerti dengan penjelasannya, tapi saya menjadi was-was bahwa nanti di bulan berikutnya kan akan ada cicilan. Nah, tadi saya mungkin di bulan ini yang 300 sekian tadi itu, saya hanya membayar abodemennya saja gitu. Nah, kemungkinan di bulan mendatang itu saya akan dimasukkan cicilan-cicilan berikut dengan tagihan operasional yang berjalan di bulan tersebut. Sehingga itu akan di luar dari budgeting kita, di luar dari biaya OPEX yang sering kita keluarkan. Seperti itu sih, Mbak. Ya. Baik, terima kasih Bu Yuli. Jadi itu tadi mungkin statement dari kedua pelaku usaha di Makassar, Pak, terkait listrik, kelonjakan listrik, di mana ini menjadi, kalau Pak Rahmat bilang sih ini mah hal biasa. Ini memang kita setiap bulan yang bayar listrik, tetapi kenaikan itu yang menjadi masalah buat kita, karena di luar dari budget yang kita siapkan, karena kelonjakannya juga sangat tinggi sekali kalau kita lihat yang di bulan Juni kemarin. Ini sampai menjadi isu-isu yang dibahas di mana-mana, di perkopian, di ibu-ibu pun yang saat lagi. Tapi sekarang sudah tidak ada gosip-gosip gitu ya, kumpul-kumpul ibu-ibu, karena memang sedang pembatasan sosial, physical distancing, jadi mungkin pas beli ikan, beli sayur tidak seperti dulu-dulu kalau kita akan mengobrolkan ini. Tapi saya rasa ini menjadi obrolan-obrolan di grup-grup WhatsApp, karena sekarang juga serba teknologi juga sudah semakin canggih, ibu-ibu sudah punya akun WhatsApp, sudah bisa menyampaikan keluhan-keluhannya di situ. Nah, kita mungkin PLN kedepannya adalah ketika kita melihat situasi sekarang, bagaimana kemudian bisa menunjukkan perannya di situ. Lebih transparan itu penting karena kita butuh memang melihat data ketimbang hanya asumsi semata yang disampaikan oleh PLN. PLN selalu menyampaikan bahwa tidak ada kenaikan TDL sejak tahun 2017, tapi kok ada lonjakan tagihan, karena itu ternyata kan tadi konsumsi kita yang meningkat, tapi kan masyarakat tidak semuanya paham soal itu.
Jadi mungkin melalui websitenya tadi yang sebentar lagi dikembangkan, setiap bulannya mungkin bisa ditampilkan semuanya secara keseluruhan di situ. Seperti apa sih pelanggan menggunakan, bagaimana penggunaan kita selama selama sebulan penuh apa dan sebagainya. Karena itu kalau kita sudah bisa melihat secara kasat mata bahwa ini loh ternyata itu kan asumsi yang lain-lain juga tidak akan ada lagi. Dan mungkin kita bisa fokus kepada hal yang lain lagi. Tapi kalau begitu, ini berpotensi berarti PLN akan kekurangan penghasilan kalau gitu. Tadi Bu Yuli sudah mengatakan bahwa saya kan tidak pakai AC lagi. Untuk dimatikan AC, kalau misalnya ada ventilasi udara, ya kita memang buka itu, AC tidak dinyalakan lagi, berarti PLN juga. Apakah itu tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan PLN ke depannya kira-kira? Atau bagaimana? Mungkin statement terakhir Pak, ini karena sudah jam 5:22, mungkin dari Pak, boleh Bu Yuli dulu, bagaimana? Apa siasatnya? Mungkin produk lagi, ada produk yang ingin dimunculkan atau bagaimana? Oh ya, baik Mbak. Jadi tadi ya sudah pasti Mbak, kalau misalnya PLN itu kan hidup dari pelanggannya ya. Jadi ibaratnya penghasilan PLN itu, pendapatan PLN itu ya tentunya dari konsumsi energi listrik oleh para pelanggan kami. Sehingga memang pada kami juga PLN ini sangat mengharapkan pelanggan-pelanggan kami itu, baik itu dari sisi segmen rumah tangga, industri, apalagi industri dan bisnis, kami sangat berharap pelanggan kami itu tumbuh bersama-sama PLN. Jadi kalau pelanggan kami tumbuh, kami juga pastinya akan tumbuh. Nah, seperti tadi juga saya sampaikan ya, dengan kondisi sekarang ini industri bisnis lesu dan seterusnya, kita juga melihat secara by data PLN itu PLN juga turut berdampak terhadap penjualan PLN, sehingga PLN sangat mengharapkan seluruh pelanggan-pelanggan PLN, baik itu segmentasi rumah tangga, segmen bisnis dan industri, terkhusus bisnis dan industri ya, karena saat ini yang paling berdampak mungkin. Kami mendoakan dan kami juga berharap semoga semuanya bisa segera pulih, sehingga semuanya juga bisa segera tumbuh, sehingga bisa tumbuh bersama-sama PLN. Mungkin seperti itu Mbak. Dan pada kesempatan ini juga mungkin karena closing statement, terima kasih banyak kepada Bapak Andi Rahmat Manggabarani, Ibu Lili Gunawan, banyak masukan-masukan yang sudah tadi disampaikan oleh beliau. Berikut juga dengan Mbak Uma ya, harapan-harapan pelanggan, harapan-harapan masyarakat buat PLN, tentunya itu menjadi masukan buat kami, tentunya untuk menjadi lebih baik lagi, untuk terus melakukan pengembangan-pengembangan untuk meningkatkan pelayanan kami terhadap masyarakat. Kami pahami sekarang ini mungkin pelanggan masih banyak yang belum puas terhadap pelayanan kami akan terus melakukan improvement ya, sehingga harapan kami pelayanan PLN itu bisa dinikmati, bisa juga seluruh pelanggan kami itu sayang dan tentunya merasa bahwa sekarang PLN itu sudah sangat baik, sudah banyak kemajuan dan seterusnya. Ini masukan ini nanti akan menjadi motivasi kami Mbak ya, masukan-masukan buat kami untuk melakukan improvement. Terima kasih Pak Andi Rahmat Manggabarani, terima kasih Bu Lili, semoga bisnis dan industrinya juga tetap tumbuh ya. Harapan kami mudah-mudahan dengan new normal ini, new harapan baru, sehingga harapan kami juga tentunya kita semua PLN dengan pelanggannya sama-sama tumbuh lah untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Uma, terima kasih. Ya, silakan Pak Radit. Terima kasih Mbak Uma. Saya menambahkan saja dari Bu Yuli tadi sudah cukup banyak, bahwa kami mulai kemarin kita sudah menjalankan aktivitas pembacaan KWH meter ya Mbak Uma ya, sampai dengan nanti di tanggal 30, dan petugas kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan angka stand yang real sehingga tidak menjadi dispute lagi di masyarakat. Namun kalau seandainya memang masih ada masyarakat di Kota Makassar yang mungkin sampai dengan sekarang belum kembali ke Kota Makassar karena mungkin masih terjebak di unit atau daerah lainnya, maka kami masih membuka layanan untuk pembacaan KWH meter secara mandiri, yakni di tanggal 24 sampai dengan 27. Nah, ini izin saya share sedikit kalau seandainya tampak muncul ya, Mbak. Ya, muncul ya. Jadi pelanggan setiap PLN bisa melakukan akses informasi berupa pencatatan meter secara mandirinya ke nomor WhatsApp korporat PLN, yakni 08122 123 123. Ya, ini bisa dilakukan mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020.
Ini sebagai upaya kami, walaupun kami sudah berikhtiar untuk menjalankan pencatatan meter, namun memang masih ada yang sampai dengan saat ini masyarakat atau pelanggan itu belum tiba di rumahnya untuk bisa membukakan pintunya bagi pencatat meter kami. Terima kasih atas kesempatannya dari Tribun Timur. Kami ucapkan ini merupakan kesempatan yang baik bagi kami PLN untuk terus meningkatkan bagaimana komunikasi kepada pelanggan itu akan semakin baik dari waktu ke waktu. Dan saran masukan dari Pak Rahmat dan juga Bu Lili serta Mbak Uma itu menjadi hal untuk membangun kami secara PLN, khususnya respon tadi yang Mbak Uma terus sampaikan. Respon kami akan berupaya untuk memperbaiki respon kami kepada pelanggan-pelanggan yang sudah mengadu. Jangan sampai sudah mengadu tapi tidak segera ditindaklanjuti. Itu akan menjadi fokus utama dari kami di PLN secara keseluruhan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami sehingga masih belum dimengerti, tapi kami siap kapan saja bagi masyarakat atau pelanggan bisa mendatangi unit-unit layanan atau posko pengaduan yang ada di PLN khususnya di Makassar. Demikian, terima kasih Mbak Uma. Ya. Baik, Tribuners, itu tadi pemaparan dari keempat narasumber kita yang hebat-hebat tentunya pada sore hari ini. Pak Radit dari PLN Makassar Selatan ya Pak ya, manajer PLN Makassar Selatan, dan ada Bu Yuli di manajer PLN UP3 Makassar Utara, ada Pak Andi Rahmat Manggabarani, Direktur Utama YMB Property, dan ada Ibu Lili sebagai owner Santre Butik, dan beberapa tadi unit bisnis juga disampaikan. Saya memetik banyak hal sebenarnya dari diskusi kita pada sore hari ini, bahwasanya kita sudah bisa mendengarkan langsung dari Pak Andi Rahmat Manggabarani, bahwasanya kondisinya saat ini bagaimana dia menyambut new normal dengan melakukan mungkin lebih hemat listrik lagi ke depannya, tetapi di sisi lain ketika masyarakat, ketika industri hemat listrik ya pendapatan PLN juga mungkin bisa berkurang. Ya kan Pak ya, Ibu Yuli, tapi kan ini bisa lagi PLN bisa berinovasi dalam hal yang lain juga, karena kan masyarakat di sini sebagai pelanggan tentunya bagaimana kemudian kita bisa tumbuh bersama, bukan karena ada, kalau hanya PLN yang mendapatkan keuntungan dari lonjakan listrik, bagaimana masyarakat yang tercekik, yang sebenarnya penghasilannya tetap, tapi tagihannya yang meningkat drastis. Tapi saya pikir semoga dari sini juga masyarakat lebih cerdas lagi ke depannya dalam penggunaan listrik, juga bisa lebih hemat, karena kita lah yang mampu mengontrol penggunaan itu. Dan untuk Ibu Yuli juga tadi banyak sekali dipaparkan bagaimana kondisinya di sana, bagaimana kemudian industri yang awalnya menjadi pelanggannya terbanyak gitu ya, yang sumber penghasilan PLN di Makassar Utara, ini terpaksa harus mau tidak mau ya, karena kondisi juga pandemi, harus ada penurunan konsumsi. Tapi semoga new normal ini menjadi langkah awal, Bu Yuli, Pak Radit, untuk kita bisa seperti dulu lagi, dan yang pasti lebih responnya kepada masyarakat harus lebih cepat lagi, lebih transparan lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mungkin untuk Ibu Lili dan juga Pak Rahmat, terima kasih banyak sudah share bagaimana kondisi terkini terkait bisnis. Dan ini mungkin mewakili juga ya industri yang ada di Kota Makassar, pelaku-pelaku bisnis yang ada di Kota Makassar. Semoga apa yang diperbincangkan di Tribun Bisnis Forum pada sore hari ini tuh mendapatkan manfaat dan adalah sedikit pencerahan kepada masyarakat. Dan tadi setuju dengan Pak Rahmat bilang mungkin nextnya bisa lah Pak ya, mungkin di Tribun Timur, di korannya kah, di online-nya kah, biar ini bisa sampai secara meluas, karena kan tidak semuanya bisa menyaksikan talk show kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih Bu Yuli, terima kasih Pak Radit, Ibu Lili, dan juga Pak Andi Rahmat Manggabarani. Terima kasih Tribuners yang sudah menyaksikan kami. Makasih Bu, makasih. Terima kasih banyak Pak, dan sampai ketemu lagi ke depannya. Semoga setelah ini kita ketemunya secara langsung Pak ya, bukan lagi secara virtual. Semoga ya betul, amin. Semoga new normal membuat kita dengan paham dan bagaimana protokol kesehatan yang baik, sehingga kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Amin. Amin. Dan benar semuanya. Sekian dulu diskusi pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kasih Pak, kasih Bu. Pak Andi. Mari
Ibu Lili, Mbak Uma. Mari Ibu. Kapan-kapan ketemu, insya Allah. Amin, insya Allah.